Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali para viewers channel Peduli Anak Indonesia dengan Gangguan Berbahasa. Terima kasih atas kesediaannya untuk melihat dan menyimak video kali ini. Kali ini saya ingin mengangkat sebuah tema yang sering ditanyakan oleh orang tua, yaitu kapan kita memulai intervensi membaca. Ya, karena sudah dites begitu ya, atau ada kecurigaan bahwa anaknya mengalami kendala dalam belajar membaca. Nah, sekarang lalu kapan gitu ya? Mari kita mulai, Bapak Ibu sekalian. Nah, sebelum kita memulai kepada intervensi membaca ya, kepada kegiatan kita membantu anak-anak kita ini, kita lihat dulu peran orang tua itu seperti apa sih? Ya, pertama tentu saja mereka harus memberikan lingkungan membaca yang mendukung. Jadi menyediakan buku, menyediakan alat tulis, kemudian memikirkan buku apa yang sesuai, ya jumlahnya berapa, ditaruh di mana yang sesuai atau dapat menstimulasi rasa ingin tahu anak untuk membaca. Ya, jadi harus disediakan. Nah, kemudian tidak cukup hanya hardware-nya saja, gitu ya, hanya bukunya saja, tapi juga harus memberikan perhatian dan waktu yang cukup untuk membaca buku-buku tersebut, untuk mengisi pertanyaannya misalnya ya, ada buku yang membaca dan menulis ya, walaupun mungkin menulisnya tidak banyak, tapi mari dikerjakan ya, berikan perhatian dan waktu yang cukup. Kemudian orang tua harus menyiapkan kegiatan membaca dan phonological awareness yang menyenangkan. Ya, jadi menyenangkan di sini ya Bapak Ibu. Tidak hanya kegiatan membaca saja, tapi bagaimana ini bisa membuat anak menjadi happy ya, sesuai dengan rasa ingin tahu mereka, sesuai dengan kebutuhan entertainment mereka ya, hal-hal seperti itu. Supaya pada akhirnya anak tidak berpikir bahwa membaca itu membosankan, membaca itu menyusahkan ya, hal-hal yang tidak menyenangkan, tidak boleh ya, harus yang tertanam di benak mereka adalah membaca itu menyenangkan, dan itu adalah awalnya adalah dari kegiatan yang disiapkan oleh orang tua. Selanjutnya, peran orang tua adalah terus berbicara dengan anak untuk melatih bahasanya. Ya, ajak ngobrol terus, tanya pendapatnya. Ya, kenapa dia senang, kenapa dia sedih, bagaimana permainan dengan teman-temannya, dengan kakaknya, dengan adiknya. Ya, terus bicara. Lalu, orang tua harus memantau perkembangan anak secara berkala. Ya, kita lihat kosakata anak, kita lihat perkembangan kemampuan membacanya, semuanya kita lihat perkembangannya secara berkala. Tidak didiamkan saja begitu ya, harus ada pantauan. Baik, selanjutnya ya, pertanyaan besarnya, kapan kita memulai intervensi? Pertama, saya menyarankan ya, Bapak Ibu mengevaluasi di bulan Mei atau Juni ya, ketika anak ada di kelas 1 SD. Bagaimana performa membacanya ya? Mohon dilihat dalam 1 menit, apakah anak Ananda ini membaca kurang dari atau lebih dari 50 kata ya dalam 1 menit. Kalau masih kurang, berarti ada indikasi dia terbata-bata. Nah, ini satu tanda, begitu ya. Kelas 1 SD di bulan Mei atau Juni baru mampu membaca kurang dari 50 kata dalam 1 menit.
Selanjutnya, tanda kedua adalah masih kesulitan membaca kata-kata yang sederhana, ya seperti mawar, cuaca, dan Pancasila. Ya, perhatikan Bapak Ibu di sini ini belum ada ya, belum adanya, ya, lalu belum ada klaster konsonan seperti di kata klinik begitu ya, belum ada. Nah, ini kalau masih kesulitan berarti kita harus memperhatikan. Selanjutnya ya, tanda ketiga adalah fokusnya Bapak Ibu ya. Dia belum bisa fokus lama ya, jadi masih di bawah 15 menit untuk belajar. Nah, ini perlu dipertimbangkan untuk memulai intervensi. Selanjutnya ya, barangkali ada yang bertanya ya Bapak Ibu, kenapa akhir kelas 1 ya? Kenapa tidak menunggu lebih lama atau sebelumnya? Ya, kalau sebelumnya tentu saja anak masih belajar ya. Jadi kita perlu memberi waktu dia dulu, kita beri stimulasi secara lazim ya di kelas, di rumah. Lalu biarkan kita coba dulu dalam 10 bulan di kelas 1 ini bagaimana perkembangannya. Nah, kalau bulan Mei atau Juni ya masih ada kendala, lalu kita perlu intervensi, kenapa di kelas 1 ya tidak menunggu sampai dia naik kelas misalnya. Karena intervensi itu butuh waktu Bapak Ibu. Ya, butuh waktu dan ada katakanlah target anak itu harus mencapai kemampuan yang seperti apa. Nah, kita kalau semakin lama kita tunda ya, ini akan apa namanya, mengurangi waktu yang dia butuhkan ya. Padahal tuntutan sekolah itu akan berkelanjutan ya, bacaan sekolah, buku-bukunya akan lebih sulit, kalimatnya akan lebih panjang, konsep-konsepnya akan lebih berat ya. Jadi apa ya, kita berusaha mencari waktu yang tepat gitu supaya dia tidak ketinggalan pelajaran ya, tetap bisa mengikuti, tapi juga ada waktu di mana dia bisa diintervensi dengan cukup tenang ya, tidak terburu-buru, yang kemudian takutnya kalau terburu-buru nih dia nggak happy. Nah, kalau sudah nggak happy, sudah tidak senang, ini progres akan sangat-sangat lambat, Bapak Ibu. Nah, di akhir kelas 1, ini kan usia kurang lebih 8 atau 9 tahun begitu ya. Nah, di akhir kelas 1 ini kita masih dapat menggunakan games ya, buku mewarnai, buku gunting tempel yang banyak dijual di pasaran. Ya, jadi di sini terkait dengan katakanlah kondisi psikologi anak ya, kalau dia semakin besar, dia mungkin tidak berkenan gitu ya kalau kita pakai buku-buku anak-anak. Nah, tapi kalau tidak pakai buku yang ada di pasaran, kita harus membuat sendiri ya, dan untuk banyak orang tua, banyak guru itu sebuah tantangan ya. Jadi bagaimana kita bisa menggunakan saja ya buku yang ada di luar ya, di pasaran. Nah, ini masih banyak ya masih maksud saya anak masih tidak masalah gitu ya memakai buku mewarnai yang mungkin awalnya untuk usia 7 tahun, tapi 8 tahun, 9 tahun dia masih suka. Ya, jadi ini akan sangat-sangat memudahkan kita dalam proses intervensi. Selanjutnya ya di akhir kelas 1 ini kan anak mudah-mudahan belum anak yang lain ya, terutama Bapak Ibu dalam hal ini, anak yang lain belum ngeh ya bahwa temannya ini ada kendala ya, sehingga mereka juga lazim-lazim saja tidak menggoda, tidak merundung gitu ya. Nah, makin lama anak ini, ananda kita ini terlihat ada kendala ya, saya khawatir lingkungan akan memberi atau memunculkan komentar-komentar yang kurang baik. Nah, kita hindari ya trauma dan perundungan di pihak ananda yang mau kita intervensi ini sedini mungkin ya, supaya tidak dia tidak dengar gitu ya kalimat-kalimat atau
pandangan-pandangan yang dapat membuat hatinya menjadi sedih. Ya, saya pikir di akhir kelas 1 ini waktunya cukup ideal ya Bapak Ibu untuk kita memulai proses intervensi. Baik, lalu intervensi apa yang dilakukan ya untuk kegiatan membacanya sendiri, Bapak Ibu bisa cek link ini ya di channel ini. Ada sharing mengenai membaca mudah dan menyenangkan ya. Jadi harus multisensori, harus terstruktur secara linguistiknya ya, seperti itu. Bisa dicek di link ini. Ya, jadi jangan tiba-tiba kalimatnya apa kata-katanya yang panjang ya, kata-katanya yang ada engnya itu jangan. Ya, kita harus mulai dengan kata-kata seperti mata, saya, uh, ibu ya, papa ya, kata-kata sederhana seperti itu. Lalu belajar rutin Bapak Ibu ya, ini kunci juga nih ya, jangan kita belajar cuma seminggu sekali misalnya ya, progresnya akan sangat lambat. Jadi harus belajar rutin setiap hari selama 10 menit ya, tidak usah lama, tapi harus rutin, seperti itu. Terakhir, mari kita berikan dukungan kepada anak-anak kita selama proses intervensi dengan misalnya memberikan kata-kata positif dan apresiasi. Ya, tunjukkan bahwa usahanya ini adalah sesuatu yang baik ya, bahwa kita suka dengan progresnya, kita suka dengan usahanya. Dia berharga gitu ya, hebat, baik, ayo sedikit lagi, seperti itu. Ya, berikan dukungan Bapak Ibu pada proses intervensi. Selanjutnya saya terakhir ya, saya mendoakan Bapak Ibu semua, Bapak Ibu orang tua, Bapak Ibu guru, Bapak Ibu terapis ya, semoga berhasil dengan rencana seperti ini. Ya, mudah-mudahan ada progres ya. Dan progres di sini Bapak Ibu tidak harus cepat ya, tidak harus dalam waktu seperti apa, tidak harus berbentuk dalam sekian minggu seperti apa ya. Karena itu bisa memberikan tekanan kepada anak ya. Yang jelas harus stabil ya, setiap hari ada penambahan kemampuan ya, tapi tetap dalam batas kemampuan anak. Dan kalau memang ada kendala misalnya di ingatan ya, di memori yang perlu dikonsultasikan kepada psikolog ya Bapak Ibu, atau mungkin kendala medis yang perlu dikonsultasikan kepada dokter, ya itu juga harus dikerjakan untuk mendukung program intervensi membaca yang saya share ini yang lebih kepada bahasa dan pendidikan. Baik, saya doakan ya, mari kita semua berusaha sambil berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa supaya pendampingan kita ini dapat bermanfaat ya untuk ananda kita yang mempunyai gangguan membaca. Kalau Bapak Ibu berkenan, silakan bagikan kegiatan intervensi Bapak Ibu kepada saya ya, share mungkin sudah berhasil seperti apa, kendalanya seperti apa ya, dan nanti kita akan berbagi cerita bagaimana kegiatan intervensi yang cocok ya untuk ananda yang mempunyai karakteristik tertentu ya, karena setiap anak pastinya unik dan kita harus dapat melayani sesuai dengan kebutuhan anak yang bersangkutan ya, dengan tujuan kita akan dapat mengembangkan potensinya secara optimal. Ya, monggo Bapak Ibu bisa share ke saya ya kegiatan intervensi yang dilakukan. Baik, saya ucapkan terima kasih ya, ini sedikit sharing dari saya ya terkait kegiatan intervensi. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan saya tutup Bapak Ibu dengan mengucapkan terima kasih banyak
Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.